jadi moderator sekaligus Master of Ceremony, karena hari ini kita akan membahas terkait sharing tips investasi dan mandiri finansial yang akan disampaikan oleh our honorable speaker nih, Mas Panji Pratama Rusli as Community Growth Stockbit, dan Mas Bambang Satria Wijaya selaku investor dan sekaligus awardee LPDP Magister Akuntansi UI. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini ataupun sharing session kita pada sore hari ini, untuk membuka sharing kita, izinkan Kak Sidik Nur Toha untuk menyampaikan sepatah dua patah kata selaku Lurah LPDP UI. Kepada Kak Sidik Nur Toha, disilakan. Ya, sebelumnya saya izin off cam karena sedang dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore kepada para narasumber yang saya hormati. Pertama-tama mungkin singkat saja, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Panji yang telah berkenan berbagi bersama kami dari Stockbit, dan juga Mas Bambang yang sudah berkenan untuk merencanakan dan membuat agenda sharing kita pada sore hari ini. Kedua kalinya kami juga mohon maaf kepada teman-teman Mas Bambang jika kemudian dalam menyelenggarakan acara ini tentu banyak sekali kekurangan. Ini juga kelihatannya peserta bakal bergabung sambil jalan ya, karena mungkin masih ada yang sedang proses UAS dan lain-lain gitu. Tapi semoga enggak mengurangi esensi agenda-agenda kita, agenda kelurahan LPDP UI hari ini dan ke depannya. Mungkin yang terakhir, mungkin ini bukan sharing pertama kali, terus kemudian mungkin ke depan juga kita harap ada kerjasama yang lebih jauh mungkin dengan Stockbit ataupun stakeholder lainnya, yang tentu tujuan kita di Kelurahan LPDP UI ini selain sebagai wadah rekan-rekan awardee, tempat kita belajar juga tempat kita untuk sharing, networking dan lain sebagainya, sehingga sebagai anak bangsa yang memiliki privilege lebih daripada yang lainnya, kita bisa berkembang maju bareng, belajar bareng, tentu progres bareng. Mungkin seperti itu singkat dari kami mewakili Kelurahan LPDP UI. Dari awal sampai akhir banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sidik sudah membuka kegiatan kita, sharing kita pada sore hari ini. Adapun teman-teman, harapannya sore hari ini kita akan bisa memahami pengelolaan keuangan, pemahaman tentang mandiri secara finansial, dan juga tips dan trik serta strategis dalam melakukan investasi di masa muda. Gitu. Oke, langsung saja ya tanpa berlama-lama. Expert kita ataupun speaker kita pada sore hari ini sudah siap. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Mas Bambang Satria Wijaya terkait sharing dan tips investasi dalam mandiri finansial. Kepada Mas Bambang, disilakan. Halo Mas Bambang. Halo, selamat sore. Oke, gimana kabarnya nih Mas? Baik, ini baru baik tidur ya. jam 5 ini, UAS. Baru udah UAS ya teman-teman semuanya. Oke, langsung aja nih Mas terkait sharing kita, waktu dan tempat disilakan. Ya, oke, izin share screen ya. Hari ini kita akan sharing session nanti juga sama, kelihatan nggak gambarnya ya? Sudah, Mas. Oke. Sharing session tentang investasi saham, nanti ada teman kita dari Stockbit juga, nanti kalau misalnya teman-teman mau ikut forum atau mau investasi langsung, ada sekuritasnya juga Stockbit, nanti sangat direkomendasikan, terutama forumnya dan sekuritasnya juga sangat friendly untuk teman-teman yang mungkin masih pemula, yang ingin investasi, cocok. Nah, ini saya akan lebih khusus ya investasi saham. Sebenarnya investasi itu banyak ya, banyak jenisnya. Nanti
kita akan bahas lebih lanjut. Jadi ini biar teman-teman juga nanti ada penghasilan gitu, nggak langsung dipakai semua buat beli barang atau apa yang nggak perlu gitu loh. Jadi bisa disisihkan untuk mandiri finansial satu saat nanti. Untuk masa tua juga nanti ada tabungan, ada untuk simpanan buat nanti anak cucu gitu loh. Seperti itu. Nah, yang ini kita akan lebih bahas fokus untuk saham ya. Apa tuh sebenarnya saham ya? Saham itu sebenarnya adalah surat berharga ya. Dia mirip obligasi juga, tapi sini kalau obligasi itu kita punya utangnya perusahaan. Kalau saham itu kita surat berharga yang bisa dibilang adalah modal yang diterbitkan perusahaan untuk mendapatkan dana dalam rangka pembiayaan financing ya. Nah, saham itu kalau kita beli saham, kita artinya mempunyai porsi kepemilikan di perusahaan. Artinya misalnya teman-teman beli saham misalnya Bank BRI, berarti teman-teman itu ada porsi kepemilikan di BRI meskipun cuma 0,000 berapa persen, tapi ya anggap aja teman-teman ditanya punya perusahaan gitu, punya BRI seperti itu. Nah, jadi nanti apa yang teman-teman dapatkan dari saham itu, yang pertama itu adalah capital gain. Jadi saham itu kan ada yang diperdagangkan, ada yang juga nggak diperdagangkan, yang tertutup. Nah, kalau saham yang diperdagangkan itu harganya itu tergantung dari demand and supply. Jadi misalnya ada orang yang pengen beli, ya teman-teman bisa tawarkan dengan harga lebih mahal atau harganya naik seperti itu. Tergantung supply and demand di market. Yang kedua itu yang dari return dari saham itu adalah dividen. Dividen itu jadi kayak misalnya perusahaan itu dapat untung, BRI itu dapat untung misalnya, dapat untung berapa triliun. Nanti dalam rapat umum pemegang saham itu ditentukan nanti berapa persen dari berapa triliun itu dibagikan ke pemegang saham seperti itu. Jadi teman-teman bisa dapat dividen. Seperti itu. Jadi ada capital gain, ada dividen. Itu bedanya ya. Kalau misalnya teman-teman investasi di obligasi. Obligasi itu ada dua, ada obligasi yang diperjualbelikan, ada obligasi yang fix gitu loh. Kalau misalnya ori ya itu bisa diperjualbelikan tergantung tingkat suku bunga dan lain-lain, itu juga sama. Tapi ada juga yang fix yang nggak diperjualbelikan kayak misalnya ST. Nah, bedanya apa ya? Kalau instrumen investasi itu kan macam-macam ya, ada saham, ada itu sebenarnya bedanya di tingkat risiko. Jadi ada yang tingkat risikonya rendah, seperti misalnya teman-teman nabung di bank, mungkin bunganya berapa persen, 2% atau 1%. Ya, cuman ya diperkirakan juga nanti kan nilai inflasi dan lain-lain kan termakan gitu loh. Jadi, ada juga deposito mungkin 3%. Terus ada juga reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu mungkin 3-4% ya. Terus ada juga yang sedikit lebih tinggi risikonya, obligasi negara 5%. RDPT mungkin ya sekitar gitu ya. Valuta asing emas itu sekitar 5%. Ada P2P lending, itu kayak kita minjemin uang ke perusahaan gitu. Ada juga atau reksadana saham yang mungkin ada campuran-campurannya sedikit juga ya. Ada reksadana campuran, reksadana saham yang kadang-kadang ada hedgingnya juga. Jadi mungkin risikonya sedikit lebih rendah daripada saham. Nah, yang keempat itu baru saham. Saham itu tingkatnya cukup tinggi ya risikonya. Jadi meskipun gitu risikonya tinggi, tapi kan ada asas tuh ya, high risk high return. Jadi risikonya lebih tinggi, tapi kemungkinan mendapatkan returnnya lebih tinggi. Jadi kalau saham itu levelnya 4 ya. Sebenarnya kalau saya sih, kalau teman-teman yang memang melakukan riset dengan benar ya di saham, investasinya benar-benar punya circle investasi yang benar, punya riset yang benar, itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat sih, moderat ke rendah sih, bisa dapat return tinggi gitu. Nah, yang very high risk itu yang sekarang lagi ngetren ya, ada crypto, ada NFT, ada property, ada futures trading, ada option. Itu yang benar-benar high risk ya, very high risk. Meskipun kayaknya option di Indonesia belum terlalu banyak. Option saham juga belum ada ya di Indonesia. Kayak crypto, kalau crypto itu sehari bisa naik 1000% bisa. Tapi turun 99% juga bisa. Kemarin turun 99,9% gitu loh. Jadi memang sangat high risk, sangat volatil gitu loh. Kalau saham kan, kalau kayak saham di Indonesia ya, saham Indonesia kan ada batas atas reject ya, reject atas dan reject bawah. Jadi paling tinggi pun rugi teman-teman sehari itu paling 7%. Itu kalau di saham. Tapi kalau naiknya bisa 35%. Jadi lebih terukur lah. Seperti itu.
Nah, ini contoh ya, ini kalau contoh ini return-nya. Nah, kalau sebenarnya salah satu tujuan investasi kan kita melindungi aset kita, uang kita dari inflasi gitu loh. Jadi kalau diperbandingkan deposito itu dalam kompon ya. Kalau kompon dalam 12 tahun, deposito itu bisa 61% return teman-teman dapatkan. Misalnya teman-teman uang teman-teman 100 juta bisa jadi 161 juta. Terus kalau kupon ori, teman-teman beli ori. Jadi kalau dalam 12 tahun itu bisa 128%. Uang teman-teman 100 juta bisa jadi 228 juta seperti itu. Nah, kalau IHSG sendiri, IHSG itu kalau teman-teman 12 tahun misalnya beli saham-saham yang misalnya big cap semua yang benar-benar jadi jadi timbangannya indeks, itu bisa cuan dalam 12 tahun itu 159%. Kalau teman-teman punya uang 100 juta jadi 259 juta. Apalagi kalau teman-teman misalnya di atas 5% di atas IHSG per tahunnya atau 10% di atas IHSG itu bisa sampai 655%. Jadi misalnya uang teman-teman 100 juta, teman-teman taruh di saham-saham yang cuannya di atas 10% di atas IHSG rata-rata setahun. Itu bisa untuk uang teman-teman yang awalnya 100 juta, 12 tahun bisa jadi 700-an juta, 800-an juta seperti itu. Ya, tapi kalau saham ya, kalau kita lihat kalau deposito sama kupon ori itu nggak pernah negatif ya, tapi kecil gitu loh, returnnya kecil. Tapi kalau IHSG itu bisa sampai 40% setahun, bisa sampai minus 12% juga bisa, tergantung kondisi situasi ekonomi, tergantung situasi pasar, tergantung ya semua itu lebih banyak faktor variabelnya seperti itu. Jadi ya itu ya high risk ya, tapi high return seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman nanti cara awal berinvestasi di saham itu nanti teman-teman bisa buka RDN. Nah, nanti bisa melalui teman-teman dari Stockbit. Terus nanti teman-teman deposit lalu bisa langsung buy sell. Nah, kalau di teman-teman nanti jangan bingung ya. Misalnya beli saham, saya mau beli IHSG ya. IHSG nggak bisa dibeli. Jadi IHSG itu sebenarnya adalah indeks. Jadi gabungan dari saham-saham yang punya kapitalisasi besar yang punya bobot seperti itu. Jadi misalnya IHSG naik 2%, tapi bisa aja saham yang teman-teman beli turun karena bukan saham yang jadi bobot IHSG seperti itu. Terus ada juga nanti ya teman-teman dengar LQ45. Apa sih LQ45? LQ45 itu 45 perusahaan yang termasuk kapitalisasinya besar kayak big caps seperti itu. Yang liquid juga ya, big caps juga ada yang nggak liquid kayak misalnya Bayan nggak liquid ya nggak masuk LQ45 gitu, sulit diperdagangkan. Nah, terus juga jadi tadi ada istilah big caps ya. Big caps itu biasanya kapitalisasinya di atas 50 triliun ya. Kalau teman-teman lihat sini ada saham-saham kayak BBCA, BBRI, Goto dan lain-lain ini big caps. Kalau diurutkan pakai screener ini market cap terbesar ya di atas 50 triliun. Ada BBCA hampir 1000 triliun. Terus ada juga saham-saham medium caps yang mungkin antara 10 sampai 50 triliun dan juga ada small caps yang di bawah 10 triliun. Nah, sebenarnya ini juga menarik ya. Kalau kita lihat kalau saham big caps sama medium caps itu kalau big caps itu biasa tingkat risikonya lebih kecil ya. Dia naiknya nggak terlalu susah untuk naikin turunannya susah. Kalau saham-saham small cap itu kan uang berapa miliar aja itu udah bisa bikin reject atas, bisa bikin reject bawah gitu loh. Jadi memang ya risknya lebih tinggi kalau biasanya saham small cap. Apalagi yang di bawah 1 triliun itu agak liar gitu loh. Uang berapa ratus juta aja udah bisa bikin atau reject gitu. Nah, sini saya akan sambil kenapa kayak saya kenapa lebih milih di saham? Nah, karena satu resmi ya, dia diawasi OJK sama Bapepti. Terus saat ini sebenarnya saat yang tepat ya kalau investasi saham. Kenapa? Karena saham-saham yang sebenarnya yang bagus ya, saham-saham yang benar-benar fundamentalnya bagus itu lagi banyak yang diskon. Kayak saham misalnya ini apa ya disclaimer on ya, misalnya kayak saham Indofood itu dari tahun 2019 sampai sekarang tuh turun terus harganya, tapi sekarang udah mulai bottom, udah mulai diskon. Jadi sebenarnya saat-saat yang tepat gitu. Dulu saham Indofood 13.000, sekarang 8.000 gitu. Jadi ada lagi diskon. Terus misalnya teman-teman juga misalnya
ragu ya apakah saham itu riba atau apa, sebenarnya enggak ya, karena ada juga saham-saham yang termasuk dalam syariah gitu loh, di indeks syariah. Kalau saya lihat terakhir itu ada 482 emiten. Jadi di IISG itu ada 780 emiten. Jadi 480 lebih dari 60% itu adalah syariah seperti itu. Terus sekarang juga lagi rame itu kripto sama NFT winter ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi banyak boncos di kripto sama di NFT ya bisa alternatif nih pindah ke saham. Terus juga returnnya juga di atas instrumen investasi lain. Terus juga bisa dipegang jangka panjang. Jadi kalau teman-teman nanti di hari tua bisa jadi tabungan teman-teman gitu. Terus juga ada konsep compounding interest ya. Nah, konsep compounding interest jadi misalnya teman-teman dapat misalnya teman-teman beli BRI ya 100 juta, dapat dividen 5% gitu. Terus dapat capital gain 120 juta. Jadi dividen misalnya dapat dividen 5 juta, itu teman-teman bisa masukin lagi ke saham BRI lagi. Jadi untuk perhitungan dividen tahun berikutnya bisa jadi 5% kali 125 juta seperti itu. Jadi lebih makin bertumbuh gitu. Jadi compounding interest gitu loh. Jadi kalau itu yang menariknya di saham. Jadi itu yang juga saya praktikkan gitu loh. Jadi misalnya kemarin saya beli saham Golden Energy, saya dapat dividen 6%. Jadi 6% itu saya beli lagi pas dia kemarin ARB, saya beli lagi seperti itu. Jadi nanti kalau di bulan Agustus dia bagi bagi dividen lagi ya pengalinya makin lebih besar gitu. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang jenis-jenis investor atau trader ya di saham. Yang pertama itu ada scalper. Kalau scalper itu biasanya main sahamnya cepat. Mainnya bisa detik bahkan, bisa menit, bisa per jam, bisa harian ya. Itu biasa kalau dia dapat 2%, dia biasa udah take profit, udah keluar dari saham itu. Kalau misalnya dia loss, floating loss misalnya 1%, nah dia udah pasang stop loss, udah cut loss. Nah ini kalau tipe scalper nih yang cuma dapat 1% setiap hari ini, biasa kalau bapak ibu itu punya waktu banyak di bursa, jam bursa itu pantengin bid offer gitu loh. Dia kan banyak analisisnya pakai bid offer ya. Pantengin bid offer, oh ini mau tanda-tanda mau naik nih, beli gitu loh. Mau tanda-tanda mau breakout, beli, terus udah 2% take profit. Seperti itu. Bisa pakai candlestick juga. Saya kurang paham sih kalau baca candlestick sama bid offer itu. Mungkin ada Mas Rafael nanti kalau ada Mas Rafael di sini ya. Oh, yang RT itu. Nah, itu mungkin bisa dia. Mungkin contoh scalper itu yang terkenal itu Pak Bekti ya, sampai triliunan ya dia asetnya. Cuman ya sulit ya, itu dia perlu dedikasi waktu. Kalau teman-teman yang banyak kuliah kayak gini ya agak sulit ya. Yang kedua itu day trader. Kalau day trader itu biasa kalau teman-teman mungkin pernah dengar istilahnya beli sore jual siang atau beli pagi jual sore. Biasa itu mainnya harian. Biasa kalau mereka dapat 5% atau di atas 5% biasa udah take profit, udah keluar. Terus kalau misalnya mereka ada loss 3% itu mereka udah keluar juga cut loss. Jadi loss. Nah, itu kalau misalnya jadi Bapak Ibu di sini yang punya banyak waktu juga di jam bursa, terus punya banyak waktu screening pas pagi, wah ini saham apa yang kayaknya bakal naik hari ini gitu loh. Jadi bisa pakai day trader, biasa pakai analisis teknikal juga ya, bisa pakai teknikal, pakai bid offer juga. Kayaknya ini ada yang akumulasi, pakai bandarmologi juga bisa ya bisa. Nah ini kalau day trader ini juga saya juga jarang ya. Mungkin kalau iseng-iseng aja agak sulit. Kalau teman-teman mungkin banyak waktu kuliah, banyak tugas ya agak sulit ya. Nah, kalau berikut ini swing. Kalau swing trading itu biasanya jangka waktunya agak lebih lama, bisa beberapa hari, bisa beberapa minggu, bisa berapa bulannya. Biasanya itu teknik tradingnya itu beli di support tuh di bawah, nanti jualnya pas udah mentok, udah nggak kuat naik, nah itu biasa dia udah keluar. Nah, biasa kalau kadang-kadang kalau swing trader itu tergantung. Kalau tadi kan kalau misalnya dia trader, dia rugi 3%, dia cut loss. Kalau biasa swing itu tergantung. Kalau misalnya ada teman-teman yang swing trader, kalau saya tanya itu, kalau loss gimana? Kalau floating loss 3%, 5%, mereka kadang-kadang average down. Tapi kadang-kadang cut loss juga, tergantung kondisinya. Tergantung mereka mesti bisa yakin nggak bisa naik. Nah, itu dia jadi 50-50 lah. Dia udah
antara trading sama investing. Kalau nyangkut ya mereka jadi investing gitu loh, kalau swing trader. Nah, itu biasanya kalau Bapak Ibu yang punya waktu untuk screening atau ya, itu bisa. Dia nggak banyak lihat market gitu. Nah, biasa kalau teman-teman swing trader itu biasa 80% pakai technical, pakai chart, 20% itu biasa pakai fundamental, tapi fundamentalnya yang makro. Misalnya kalau swing trading itu paling gampang kayak kemarin ya, kalau lebaran. Jadi ada lebaran tuh misalnya banyak yang dibeli saham-saham sembako gitu loh. Karena itu momentum tadi, swing. Terus pas udah mau deket-deket lebaran dijual. Atau nanti mau Idul Adha. Idul Adha itu biasa saham-saham yang berhubungan sapi itu banyak di swing. Beli di bawah, nanti kalau udah mau Idul Adha selesai, udah ada momentumnya dijual. Seperti itu. Nah, yang berikut ini adalah spekulan ya. Spekulan ini kayak bisa dibilang apa ya? Ya bingung juga sih. Ini juga saya sering praktikkan. Jadi kayak spekulan corporate action misalnya. Biasa kalau teman-teman nanti kalau dengar ada istilah dividend hunter atau misalnya right issue hunter, corporate action hunter ya, tender offer hunter, itu biasanya spekulan-spekulan. Jadi misalnya ada rumor-rumor nih ya, misalnya perusahaan A mau bagi dividen atau perusahaan B mau right issue. Nah, itu teman-teman bisa spekulasi. Kayak saya sekarang juga ada spekulasi di salah satu saham batu bara yang mau right issue. Nah, saya spekulasi itu, tapi ya sebenarnya udah agak ke arah judi sih. Tapi biasanya bisa cuan gede juga. Kayak tahun 2021 kemarin itu beberapa saham kayak BBHI itu banyak yang teman-teman yang istilahnya spekulasi di right issue dia itu udah cuan ribuan persen bahkan. Tapi ini biasanya dilakukan kalau Bapak Ibu itu punya banyak waktu untuk cari rumor corporate action. Misalnya ada rumor, ada perusahaan ini mau go private. Biasa kan go private kan tender offer. Biasanya harga sahamnya 300, ditawarin, dibeli lagi, mau go private jadi 1000. Itu kan teman-teman udah untung 3 kali lipat. Nah, seperti itu. Tapi ini agak sulit ya mencari rumor itu. Perlu ya mungkin teman-teman yang punya edge ya, punya kenalan orang dalam mungkin bisa seperti itu. Ya. Tapi ini agak udah ke ranah spekulasi ya, bukan ranah investasi. Nah, yang berikut ini ya, ini yang kalau ini aliran saya ya, aliran saya itu aliran momentum investing. Biasa kalau momentum investing itu pegang sahamnya itu dalam jangka bulanan ya, lebih dari 6 bulan. Terus biasa paling lama 4 tahun. Itu biasanya tergantung dari siklus. Misalnya sekarang lagi rame siklus batu bara. Itu udah dimulai dari bulan Agustus tahun lalu. Nah, saya juga udah posisi di situ. Jadi biasanya pegang sahamnya itu nggak sebentar, bisa bertahun-tahun. Tergantung siklusnya selesai sampai kapan gitu loh. Nah, biasanya itu targetnya itu di atas 100% ya. Biasa kalau misalnya sahamnya turun, biasa nggak langsung di cut loss, biasanya di average down. Nah, biasa kalau analisis yang digunakan itu biasanya adalah 80% fundamental makro, terus 15% itu fundamental emiten, dan juga 5% untuk technical ya. Untuk analisis technical itu untuk price action aja, jadi biasa tarik-tarik garis lah itu. Technical. Jadi, ini kapan mau beli, gitu, kapan mau average down. Gitu. Biasa kalau saham-saham yang momentum itu saham-saham cyclical ya, kayak misalnya saham energi, saham batubara. Gitu. Nah, biasa kalau textbook untuk momentum investing seperti ini ya. Jadi tergantung retorsi sektoral. Jadi kalau di bursa saham itu, kalau di teori ekonomi ya, teori ekonomi itu bursa saham itu adalah leading indicator, jadi indikator dari satu siklus ekonomi. Jadi si ekonominya bursa saham itu duluan dibanding ekonomi. Jadi kalau misalnya bursa saham turun, itu kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan itu biasa akan terjadi resesi. Jadi, seperti itu. Kayak sekarang kalau kita lihat ya, sekarang itu kan lagi di market top kayaknya kalau teknikal ya. Kalau feeling saya di market top. Jadi sekarang memang batu bara kayak energi lagi siklusnya. Nah, sekarang pun saya lagi ngumpul-ngumpul saham staples. Staples itu bukan perekat kertas ya. Staples itu saham-saham consumers. Nah, itu mulai saya kumpul-kumpulin pelan-pelan. Nanti momentumnya nanti sampai di
Karena apa ya? Kalau market bearish itu saham-saham konsumer itu lebih kuat, lebih tahan, turunnya nggak banyak seperti itu. Jadi seperti itu kalau momentum. Jadi momentum itu tergantung ini analisa makro. Nanti kalau teman-teman join di Stockbit di forum itu ada tuh ahli-ahli makro kayak Pak Riki, Dodo 12 itu. Itu banyak insight beliau gitu. Jadi sangat bermanfaat nanti Stockbit-nya. Nah, yang berikut ini core stock investing. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang males untuk lihat makro, males lihat tren atau apa, nah ini yang bisa teman-teman lakukan, nabung saham. Jadi nggak lihat teknikal, nggak lihat tren. Jadi teman-teman benar-benar fokus ke emitennya. Yang emitennya yang punya fundamental bagus, yang misalnya akan bertumbuh, akan profit, akan bagus sampai tahun 2040 mungkin, sampai tahun 2050. Jadi kayak bisa diwariskan ke anak cucu juga gitu. Ini yang orang bilang yang metode nabung saham. Biasanya itu nggak ada target gain, jadi dia bisa pegang selamanya gitu. Nah, itu saham-saham yang cocok seperti apa ya? Saham-saham core stock istilahnya. Nah, saham-saham core stock itu seperti apa? Nah, nanti teman-teman bisa lihat emiten yang punya ciri-ciri yang kualitatif yang bagus, yang secara kuantitatif juga bagus gitu. Mungkin nanti teman-teman bergabung di Stockbit atau teman-teman belajar, baca buku, tahu ini saham seperti apa. Ya, saya pun udah banyak ngumpul ya saham core stock untuk di kedepannya. Meskipun nanti orang bilang jelek ini turun terus minus terus dalam 3 tahun terakhir. Tapi kalau saya lihat tahun 2040 ini bisa bagus banget gitu. Nah, itu contoh saham yang cocok itu yang punya moatnya lebar, terus dia juga market leader, tahan krisis, atau saham-saham yang berkebutuhan dasar. Gitu loh. Nah, ini tadi analisis yang digunakan ya. Kalau ini analisis bid offer ya, baca-baca bid offer seperti ini salah satu sahamnya. Ini jumlah yang nawar barangnya ini kayaknya mau diguyur gitu ya, mau turun, atau misalnya ada yang nahan, ada satpamnya gitu. Itu orang-orang scalper day trading itu jago itu biasanya. Biasanya kalau saya misalnya mau press action, saya PM mereka ini gimana nih, ini mau diguyur atau gimana? Itu seperti itu. Analisis bid offer. Nah, terus itu adalah candlestick. Itu candlestick sini artinya bukan ngepet ya, bukan jaga lilin, bukan. Maksudnya candlestick ini membaca chart ya. Itu saya juga kurang paham. Itu biasa orang teknikal ya, mau lihat ini mau naik, mau turun. Nah, seperti itu. Itu ada ilmunya sendiri ya. Saya juga sebenarnya kurang paham. Nggak terlalu banyak pakai kalau candlestick. Terus ini bandarmologi, baca Broksum gitu loh. Misalnya kayak contoh di sini kayak PTBA. PTBA ini wah ini lagi di distribusi besar-besaran nih. Ini mau gimana nih? Ini kayaknya mau diguyur gitu loh. Seperti itu. Itu banyak ininya ya, banyak ada ahlinya. Meskipun kalau saya sendiri saya kurang setuju kalau bandarmologi itu dibilang baca Broksum. Kalau bandarmologi itu sebenarnya lebih cocok teman kita itu kenal bandarnya gitu loh, tanya ini mau goreng apa gitu, tinggal tanya stock pick-nya gitu. Kalau saya sih. Nah, terus technical analysis. Nah, technical analysis ini kayak chart ya, baca chart ya, kayak rumit ya. Sebenarnya nggak rumit sih, sebenarnya bisa dipelajari juga. Nanti kalau teman-teman gabung di Stockbit itu ada akademinya ya, baca technical. Contoh sini saham ICBP ya, saham Indofood. Nah, saya gunakan technical analysis ini hanya untuk price action. Jadi kayak saya mau beli di titik mana, saya mau average up, saya gajian nih, saya mau beli saham ICBP, saya beli di titik mana. Jadi nggak langsung asal beli. Kalau saya kan bisa baca technical. Jadi saya baca, saya mau beli di angka misalnya 8.500, ada support di situ, saya beli. Biar makin apa ya? Sebenarnya kalau teman-teman yang prinsip nabung saham sih nggak perlu lihat ini, sebenarnya bisa sih. Cuman kalau saya biar cuannya lebih optimal, saya biasa pakai technical ya, seperti itu. Nah, yang terakhir itu fundamental. Ini kalau teman-teman investing ini yang paling penting ya. Jadi kalau fundamental itu banyak yang saya lihat agak salah kaprah kalau bilang fundamental itu lihat laporan keuangan. Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya fundamental itu lebih luas. Jadi kayak bisa lihat momentum makro, momentum mikro. Terus yang kedua itu juga bisa pahami edge Bapak Ibu. Misalnya
Bapak Ibu tuh kerja di Kementerian Pertanian misalnya. Jadi tak paham gitu, misalnya perusahaan apa yang punya banyak bibit atau perusahaan apa yang punya perkebunan yang luas seperti itu. Atau misalnya kayak Mbak Wafik itu misalnya di kerjanya di edutech gitu. Edutech itu misalnya itu apa yang mau IPO itu bisa jadi edge gitu loh teman-teman. Jadi atau edutech itu banyak berkaitan misalnya penyedia jasa teknologinya apa seperti itu. Itu bisa teman-teman tahu perusahaannya apa, emitennya apa seperti itu. Atau teman-teman yang punya bisnis apa misalnya jualan tekstil misalnya. Teman-teman orang Bandung punya usaha tekstil. Nah, teman-teman tahu suppliernya apa, perusahaannya apa, perusahaannya bagus nggak, nah, seperti itu. Jadi teman-teman kan yang lebih tahu. Jadi andalin teman-teman seperti itu. Kayak saya lama dulu di Kaltim ya. Jadi saya di Kaltim itu kan banyak tambang batubara. Jadi memang masuk ke tambang batubara saya tahu tambang apa yang bagus, tambang apa yang kurang efisien tuh saya tahu lah seperti itu. Karena dulu saya pernah tugas di Kalimantan Timur. Nah, itu juga berhubungan dengan nomor 3, pada kondisi sekitar Bapak Ibu gitu. Jadi misalnya tinggal di daerah Bogor. Nah, di Bogor itu kan banyak misalnya peternakan gitu loh. Jadi misalnya saham apa yang terkait dengan produk-produk peternakan, daging sapi, susu sapi, itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai kelebihan Bapak Ibu untuk menganalisis. Oh, ini peternakan ini luas gitu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu. Terus juga bisa kenali fundamental analysis itu mengenali apa yang Bapak Ibu sehari dipakai gitu loh. Misalnya sikat gigi pakai apa, terus misalnya masak bikin makanan pakai apa gitu loh. Misalnya mohon maaf, misalnya teman-teman ke kamar mandi mau buang air kecil, buang air besar pakai apa? Itu kan ada produk-produknya tuh. Itu bisa dipakai buat analisis. Oh, ini produk yang paling laku merek A, merek B gitu. Nah, setelah itu baru bisa misalnya teman-teman analisis lebih mendalam, misalnya kondisi tata kelolanya, strategi bisnisnya, atau ketersediaan barangnya seperti apa, itu bisa teman-teman analisis. Jadi itu fundamental analysis. Nah, kalau teman-teman mau lebih belajar fundamental, saya sarankan bisa baca buku ya. Kalau ini yang buku wajib itu ada 3 ini, mungkin teman-teman bisa catat, itu bukunya Warren Buffett, yang Interpretation of Financial Statement, terus One Up on Wall Street, bukunya Peter Lynch, ini bagus banget buku nomor 2 nih, salah satu buku yang open mind juga. Nah, terus yang nomor 3 itu The Magic of Thinking Big dari David Schwartz. Nah, itu kalau teman-teman udah baca 3 buku ini, nah ini bisa jadi panduan lah untuk bagaimana menemukan emiten yang bagus seperti itu. Nah, emiten yang memang punya fundamental baik. Nah, baru setelah teman-teman baca buku itu, teman-teman baca buku misalnya Financial Shenanigans. Mungkin teman-temannya Maksi, mungkin pernah jadi bahan ini ya, bahan kuliah juga. Terus Beating the Street, bukunya Peter Lynch, bagus banget juga. Dan juga Contrarian Investment Strategy, seperti itu. Oke, nah ini tips-tips investasi dari saya. Jadi harus apa ya? Yang pertama itu hati-hati ya. Sekarang banyak beredar grup-grup stock pick, grup-grup yang itu yang berbayar, yang justru kurang berbahaya ya, jadi penjebak itu. Terus yang berikut itu banyak melakukan riset. Jadi kalau investasi itu jangan stop cuman ini apa beli udah tinggal, tapi harus banyak riset. Misalnya ada kondisi berubah itu harus banyak diperhatikan. Terus itu bisa belajar juga ya bisa melalui forum gitu. Nah, terus circle itu penting ya. Jadi teman-teman itu harus punya punya circle yang banyak paham banyak hal, paham tentang kondisi-kondisi ekonomi, kondisi-kondisi di sekitar gitu loh. Jadi circle itu penting biar nggak asal beli gitu loh. Jangan sampai cuma ikut orang pom-pom apa gitu, tapi ternyata cuma jebakan gitu. Itu banyak banget, itu hati-hati. Terus tips berikut itu selalu sesuaikan gaya trading sama preferensi dan selera risiko. Ini paling penting. Jadi jangan sampai teman-teman beli saham gorengan gitu, padahal
teman-teman sendiri nggak kuat jantung, itu bahaya seperti itu. Terus money management itu paling penting juga. Kalau perlu pakai uang dingin ya, jangan pakai misalnya kita uang kebutuhan apa harus diperhitungkan tuh. Jadi jangan sampai pakai uang yang teman-teman pakai untuk uang darurat, itu jangan. Terus hindari juga penggunaan margin dan utang, kecuali kalau memang teman-teman udah expert ya, udah paham, udah yakin sana ini bakal bagger, bakal 200% cuannya, ya itu boleh aja. Cuman ya harus benar-benar banyak lebih masuk lagi. Terus itu hindari juga teknik all in. Kalau all in, kalau sekali rugi ya habis investasi Bapak Ibu. Jadi bukannya untung malah buntung seperti itu. Terus psikologi juga. Psikologi itu jangan sampai tiap hari misalnya teman-teman investing nih, investasi jangka panjang, tapi tiap hari lihat market merah gitu loh. Terus saham teman-teman turun 5% udah panik gitu loh. Jadi psikologi juga di ini. Kalau teman-teman yang punya misalnya investasi, ya kalau misalnya nggak mau panik ya udahlah, jangan, nggak usah lihat market gitu loh. Nanti jadi mempengaruhi psikologi seperti itu. Terus pengalaman tuh guru terbaik. Jadi jangan takut salah. Kalau yang kita kan masih banyak muda ya, masih di bawah umur 30 ya. Jadi jangan takut salah seperti itu. Terus yang terakhir tuh investasi itu bukan untuk cepat kaya, bukan untuk kaya mendadak ya. Itu proses gitu loh. Itu jadi mindset teman-teman tuh jangan untuk cepat kaya, jangan seperti itu. Itu yang nanti jadi jebakan. Jadi mindset itu adalah investasi atau portofolio teman-teman itu bertumbuh untuk nanti jangka yang sangat panjang seperti itu. Nah, kapan waktu yang tepat untuk investasi saham? Waktu yang tepat itu adalah pada saat krisis kemarin, misalnya pas COVID. Nah, waktu terbaik kedua kapan? Waktu terbaik kedua itu ya sekarang, hari ini. Nah, ini pengalaman pribadi saya dari awal tahun investasi saham itu udah kurang lebih 70% lah profitnya ya, udah lumayan. Awal tahun tuh 106 juta, sekarang udah 170-an juta. Ya, karena batu bara sih kebanyakan. Tapi nggak selamanya cuan juga ya, saya juga ada rugi hampir 20% ya sekarang di IATA. Tapi ada cuan juga di games 20%. Nah, itu belum termasuk dividen, nanti mau dapat dividen juga. Nah, ini pengalaman pribadi ya. Yang namanya saham ya, high risk ya. Jadi bisa untung 20%, bisa rugi 19%. Itu hal yang biasa. Untungnya sih komposisi portofolio saya itu hampir 90%. Kalau yang di Stockbit itu 95% itu games. Jadi rugi di IATA tuh cuma 5%, dikit lah. Jadi nggak terlalu masalah buat saya. Nah, itu mungkin seperti itu. Sudah siapkah berinvestasi saham? Nah, nanti saya serahkan ke Mbak Wafik lagi, nanti ke Mas Panji ya. Siap. Oke, thank you so much Mas Bambang atas materinya terkait pengenalan saham dan juga investasi kepada kita. Dan untuk pertanyaannya bisa disimpan dulu ya kakak-kakak dan teman-teman semuanya, karena kita akan langsung jump to another section yang akan disampaikan oleh Kak Panji Pratama Rusdi as a Community Growth Stockbit. Jadi tunggu dulu, kita sesi Q&A-nya di akhir langsung nanti. Jadi langsung aja Kak Panji untuk materinya. Halo Kak. Ya, halo juga Kak Febri, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Gimana nih Kak? Kabarnya baik ya? Aku juga baik banget dong, semangat pasti. Masih Kak Febri juga WFH pasti nih? semangat dong. Iya dong. Aku juga masih WFH kok untuk sampai sekarang. Oke, sure. Kita start sesi kedua ya Kak. Oke. Thank you banget untuk Kak Febri dan juga teman-teman keluarga dari LPDP UI. Sebelumnya salam kenal, aku Panji Pratama Rusdi dari tim Community UP, dari Community Stockbit. Dan aku kali ini di sini ingin sharing-sharing nih bagaimana untuk beli saham di Stockbit. Tapi sebelumnya, mungkin aku boleh tanya nggak untuk teman-teman, apa sebagian besar di sini, apakah kalian sudah berinvestasi atau belum nih di saham gitu? Mungkin boleh tulis di kolom komentar dong. Udah apa belum sih gitu? Kalian tuh punya rekening saham? Oke, dari Kak Febri ternyata belum ya. Oke, dari Kak Freddy udah ternyata. Oh, oke. Banyak belum ya ternyata ya. Oke, mungkin biar nggak makan waktu lama, mungkin langsung aku mulai aja nih teman-teman. Karena pas banget, karena kali ini aku mau sharing juga
gimana sih kita belajar beli saham khususnya untuk pemula gitu. Nah, jadi kali ini kita bakal belajar beli saham bersama Stockbit, teman-teman. Bersama aku Panji dari tim community Stockbit. Kali ini kita akan membahas tentang investor problems, stock investor mindset, terus are you investor or trader, gitu. Dan solusinya menggunakan PT Stockbit Sekuritas Digital. Gitu. Dan tentunya juga kita bakal belajar tentang Stockbit ekosistem ya teman-teman, untuk yang investor ataupun yang trading seperti itu. Nah, yang pertama kita bakal pelajari dulu tentang investor problems gitu ya. Kenapa sih orang-orang itu takut berinvestasi gitu? Nah, memang kita mungkin menemukan ini banyak pada saat di awal 2020 ya teman-teman ya. Karena di saat itu COVID lagi meledak, jadi orang-orang mulai sadar dengan investasi untuk menyelamatkan uangnya dari inflasi gitu, dari keterpurukan tidak adanya pendapatan gitu. Tapi akhirnya membuat orang jadi takut berinvestasi lagi di saham atau jadi takut memulai berinvestasi di saham karena pertama saham itu resikonya tinggi. Ya, saham itu tadi juga udah dijelasin sama Mas Bambang gitu ya. Kalau saham itu high risk high return gitu. Resikonya tinggi tapi bisa memberikan kesempatan untuk untungnya juga tinggi gitu. Tapi mungkin kita pernah lihat ya, mungkin di Instagram, di Twitter, atau di platform lainnya gitu. Kalau banyak orang yang FOMO, tapi ruginya itu jadi gila-gilaan. Ruginya itu habis, modalnya habis gitu. Yang akhirnya mungkin kita juga, mungkin kalau kita lihat cukup sedih juga ya di berita ya, sampai ada yang bunuh diri dan lain-lain seperti itu. Akhirnya takut berinvestasi gitu, kayak takut dengan uang gitu. Nah ini pikiran yang salah gitu. Kalau misalkan kita sebenarnya itu nggak boleh FOMO gitu. Kita itu nggak boleh fear of missing out. Kita dengerin saran ini, beli saham ini. Kita dengerin saham-saham ini, kita beli saham-saham ini. Nah, ini gitu yang kita nggak boleh gitu, teman-teman. Nah, yang kedua, kita tuh nggak tahu cara analisis saham gitu. Nah, kalau analisis saham itu sebenarnya mudah ya, teman-teman. Yang penting kita tuh nggak perlu pelajari semuanya. Gitu. Kita cukup menyesuaikan dengan pola atau metode investasi kita gitu, dengan sesuai gaya hidup kita gitu. Nah, secara dasar sebenarnya ada fundamental, ada teknikal. Memang banyak sih untuk jenis-jenisnya seperti tadi yang Mas Bambang jelasin gitu ya. Tapi nanti aku bantu jelasin untuk yang dua dasar aja dulu seperti itu. Nah, terus juga ada yang males untuk berinvestasi saham karena katanya daftar RDN itu susah gitu. Nah, sebenarnya kalau di Stockbit itu sekarang udah mudah banget. Cukup daftar lewat aplikasi aja dan rekening dana nasabah kalian di Stockbit itu sudah bisa di-approve kurang dari 1 hari. Jadi daftar hari itu juga rekeningnya kalian udah dapat seperti itu. Terus juga aplikasi ribet gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman gitu ya, atau pernah lihat teman-teman kalian punya dari rekening dari aplikasi investasi lain gitu ya, dari sekuritas lain itu fitur-fiturnya agak ribet gitu. Nah, kalau di Stockbit itu nanti mudah banget tentunya, dan nanti aku jelasin juga lebih lanjut seperti itu. Dan juga minimal nominal investasinya itu besar. Gitu. Kalau zaman dulu iya besar gitu, karena kita minimal untuk deposit itu dulu itu 1 juta, dan di mana beli 1 lot itu dulu itu masih 500 lembar. Tapi sekarang sudah 100 lembar, di Stockbit juga nggak ada minimal deposit, dan juga nanti kabarnya katanya saham itu mau diturunin lagi nih, 1 lot itu jadi 10 lembar juga. Tapi kita masih nggak tahu seperti apa. Tapi yang pastinya dari pihak BI, OJK itu pastinya tentu mendukung kita semua nih gitu, yang bukan hanya bandar tadi dibilang ya, bukan hanya yang punya duit besar, tapi juga seperti kita yang biasa aja gitu, punya keuangan biasa aja, bisa investasi juga di saham seperti itu. Nah, setelah kita tahu apa problem-problem orang pada saat mau mulai berinvestasi, kita juga harus punya namanya stock investor mindset nih gitu. Nah, jadi di sini aku udah masukin do's dan don'ts-nya untuk kita semua. Yang pertama do's-nya itu, kita itu harus tentuin risk profile kita gitu, profil risiko kita. Nah, profil risiko itu seperti apa? Mudah banget teman-teman. Aku mau mungkin untuk kita semua, semudah kita itu sibuk atau enggak sih di jam kerja gitu. Kenapa? Karena bursa saham itu kan bukanya pada saat di jam kerja ya. Dari jam 9 sampai jam 11 atau jam setengah 12, lanjut lagi jam 1 atau setengah 2 sampai jam 3. Seperti itu. Nah, itu kan pada saat buka itu kan di jam kerja ya. Di luar jam kerja, di luar jam bursa, itu kita nggak bisa transaksi, teman-teman. Jadi walaupun kita mau beli, itu akan ke reject atau enggak ya bakal jadi wait sampai besok pagi, sampai besok buka lagi. Nah, kalau kita sibuk,
dan kita nggak punya waktu gitu ya di jam kerja, itu sebaiknya tadi dibilang kita menjadi investor gitu untuk jangka panjang. Karena kita nggak punya banyak waktu. Nah, tapi kalau misalkan kita orangnya gatel, kekeh, dikit-dikit pengen cuan, dikit-dikit pengen cuan, 2% ambil, 3% ambil gitu ya. Pokoknya gatel lah lihat pasar saham, tuh lihat portofolio itu gatel gitu. Nah, mungkin itu lebih cocok untuk menjadi trader seperti itu. Sesimpel itu dulu. Jadi kita sibuk atau enggak nih di jam kerja kayak gitu. Yang kedua, kita perlu pelajari juga nih, pahami cara kerja jual beli saham. Nah, tadi mungkin Mas Bambang itu udah jelasin juga ya, kalau beli saham itu seperti di pasar pelelangan, ada bid, ada offer gitu ya. Kita pas beli itu nggak langsung kebeli, kita ngantri dulu seperti itu. Terus juga kita harus pelajari nih metode analisis sesuai risk profile kita. Gitu. Kalau misalkan tadi kita maunya jangka panjang, ya berarti kita lebih baik apa. Kalau kita jangka pendek, berarti lebih baik apa. Seperti itu. Jadi nggak perlu semua dipelajari gitu. Terus juga kita harus beli saham yang kita tahu. Nah, ini mungkin ada banyak beberapa arti ya. Ada yang bilang kalau saham yang kita tahu, yang penting kita tahu produknya, yang penting kita tahu itu perusahaan apa. Misalkan seperti Unilever, kita tahu dong produknya pasti kan Rinso, Walls gitu ya, dan masih banyak lagi seperti itu. Tapi ada juga yang mengartikan beli saham yang kita tahu, itu kita harus tahu pola bisnisnya itu seperti apa gitu. Jadi kita pelajari benar-benar bisnisnya itu seperti apa, cara utangnya dia, efisiensi dia, penjualan dia, dan lain-lain. Pokoknya sampai detail-detail sedetailnya, itu kita harus tahu. Seperti itu. Memang ada banyak arti, yang penting kita tuh harus beli yang saham kita tahu, yang kita beli saham kita nggak tahu. Gitu. Kayak tadi, wah saham ini udah pasti bener nih, gitu. Pampeda, gitu. Tiba-tiba boncos, jadi menyalahkan orang lain. Nah, itu kita nggak boleh. Gitu. Beli saham itu kita harus tahu gitu, dan kita harus sadar kalau itu kita beli itu keputusan kita sendiri seperti itu. Nah, habis itu juga daftar di RBN Sekuritas yang telah terdaftar di OJK. Nah, di Stockbit itu kita sudah terdaftar di OJK, jadi aman tentunya seperti itu. Dan juga jangan lupa cari sekuritas dengan broker fee yang murah. Kalau di Stockbit kita itu udah murah. Untuk fee belinya itu 0,1%, fee jual itu 0,2%. Jadi kalau misalkan kita beli 100.000 sahamnya, berarti fee-nya ya sekitar 100 perak seperti itu. Nah, tapi juga ada jangan lupa juga ada yang kita nggak boleh lakuin nih sebagai investor ataupun trader. Yang pertama itu FOMO tanpa analisa. Jadi kita main ikut-ikutan aja, tapi kita nggak analisa. Kenapa? Karena tadi kalau kita rugi, kita jadi bingung. Kita harus ngapain nih? Kita jual atau kita tahan? Dan itu banyak dilema-dilema ya yang dirasakan oleh para investor-investor baru gitu. Yang tadinya awalnya itu trading, tapi karena FOMO tradingnya, ujung-ujungnya jadi investor, malah ditahan-tahan terus sampai ya ruginya puluhan persen gitu. Dan itu banyak gitu. Makanya kita nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh FOMO tanpa analisa. Yang kedua, nggak pakai uang panas. Nah, nggak pakai uang dingin. Gitu ya. Kita nggak boleh pakai uang panas. Nah, maksudnya uang panas, uang dingin apa? Uang panas itu ya uang-uang kebutuhan kita yang memang harus dikeluarkan dan atau kemungkinan besar keluar di bulan itu gitu ya. Nah, kalau misalkan uang dingin, itu uang-uang yang tadi kita tabung, emang nggak pakai seperti itu. Jangan sampai kita pakai uang panas gitu. Apalagi pakai utang ya, itu nggak boleh banget teman-teman. Nanti malah kita bikin konten tagih selfie malah merugi gitu. Nah, itu yang nggak boleh teman-teman. Yang ketiga itu kita harus beli, kita nggak boleh beli saham yang nggak kita kenal. Itu tadi udah jelasin juga. Dan yang keempat, itu nggak ada rencana investasi. Gitu ya. Kenapa nggak ada rencana investasi gitu? Misalkan mau investasi untuk apa? Ya mau invest aja gitu. Jangan seperti itu juga. Kenapa? Kadang tanpa tujuan teman-teman. Keuntungan kita itu suka habis gitu terkadang. Terkadang seperti itu. Misalkan kita senang nih ya, investasi, wah cuannya 100.000 yang langsung dibeliin buat barang. Akhirnya mulai lagi dari awal investasinya. Investasi itu kan balik lagi, ada tujuan untuk compounding interest teman-teman. Untuk melawan inflasi, untuk melipat gandakan keuangan kita di masa depan nanti gitu. Untuk tujuan-tujuan kita, apakah mau naik haji, atau mau beli rumah dari hasil cuan gitu ya, atau untuk warisan anak cucu gitu, itu juga bisa gitu. Jadi jangan sampai kita nggak ada tujuan. Seenggaknya kita ada tujuan mau apa gitu dari investasi. Biar kita jadi lebih bijak lagi dalam mengelola uang investasi kita. Nah, setelah kita udah dapat stock investor mindset, sekarang kita pelajari lebih dalam untuk are you investor
atau are you trader gitu. Nah, mungkin sedalam-dalamnya sih aku nggak bakal jelasin dalam banget, karena memang untuk belajar di metode investasi itu nggak cepat ya teman-teman. Tadi dari Mas Bambang aja ya udah kasih 3-6 buku nih gitu kan. Nggak mungkin dari 3-6 buku itu aku bisa rangkum dalam satu slide seperti itu. Tapi secara mudahnya aku bakal jelasin simpelnya aja. Kalau misalkan kita seorang investor, ya, kalau misalkan tadi kita orang yang sibuk di jam kerja dan nggak ada waktu, nah kalau misalkan mau jadi investor, yang pertama tadi untuk time frame-nya. Time frame-nya itu tentu beragam, tapi kebanyakan itu time frame-nya lama gitu. Bisa tahunan, bisa sampai lifetime gitu ya, untuk jadi warisan itu bisa kayak gitu. Tapi intinya dia itu lama time frame-nya. Kenapa? Karena purpose-nya dia, tujuannya dia untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain dan dividen dari kinerja perusahaan gitu. Jadi kalau investor, kita itu beli perusahaan tujuannya atau psikologinya. Seperti itu. Yang tadi profitnya dari capital gain dan dividen, dan cara analisisnya itu kita pakai piramida fundamental. Ada yang lihat dari atas ke bawah, ada yang lihat dari bawah ke atas. Nah, di piramida ini ada 3 sisi gitu ya, di mana atasnya itu makroekonomi dulu, lalu industri analisis, dan yang paling bawah itu financial reports gitu. Nah, mungkin secara simpelnya untuk baca piramida ini seperti ini. Misalkan dari makroekonomi sekarang atau dari keadaan ekonomi dunia sekarang, batu bara itu lagi naik lagi. Misalkan di harga $400 gitu ya, dari indeks aku lupa indeksnya. Harga batu bara per tonnya itu sampai $400. Nah, itu kenaikan gila-gilaan. Ditambah lagi inflasi the Fed kemungkinan akan lebih naik lagi. Gitu, yang sekarang udah sampai 9%, kemungkinan besar akan naik lagi seperti itu. Aku belum baca beritanya, harusnya sih kemarin udah keluar gitu untuk statementnya seperti apa dari The Fed. Nah, itu jadi kita bisa lihat maaf. Nah, kita bisa lihat ternyata dari industri batubara nih misalkan ternyata keuntungannya cukup oke ya. Yang di mana pengeluarannya atau operasionalnya di Indonesia itu tetap pakai rupiah dengan harga yang sama, tapi pada saat diekspor itu keuntungannya jadi berlipat-lipat karena pakai US dollars kayak gitu. Oke, kita udah tahu nih, misalkan tadi kita mau beli saham-saham tambang gitu, saham batu bara khususnya. Nah, tentunya di Bursa Efek Indonesia pasti kan banyak ya, banyak saham-sahamnya. Ada PTBA, ada ITMG, ada ID, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, kita bisa cek tuh, kita baca satu-satu, kita lihat bagaimana sih manajemennya dan lain-lain, dan kita bongkar. Nah, cara kita bongkarnya itu gimana? Secara mudahnya, itu kita lihat financial reports, gitu, sama pesan-pesan mereka untuk shareholders, gitu. Kenapa sih kita perlu baca financial reports gitu? Walaupun tadi kata Mas Bamsat, kata Mas Bambang gitu ya, masih ada lingkungan lain gitu, masih ada hal lain yang harus diperhatikan selain financial reports gitu. Tapi utamanya dari financial reports itu agar mudahnya kita melihat bagaimana sih bisnisnya si emiten itu atau si perusahaan itu berjalan. Seperti itu. Karena kan kita bukan orang PTBA, kita bukan orang ITMG, kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi di dalam. Mungkin berita bisa kita lihat gitu ya, tapi belum tentu up to date teman-teman. Seperti itu. Karena balik lagi, orang berita pun juga bukan orang perusahaan. Kayak gitu. Dia bisa kasih tahu tentang optimis, dia bisa kasih tahu tentang negatif, tapi kan dia tetap benar-benar nggak tahu bagaimana sih yang sedalam-dalamnya gitu ya. Makanya dengan financial report itu kita bisa lihat, oh misalkan dari revenue-nya gede nih, tapi net income-nya kecil banget, berarti operasionalnya besar, seperti itu. Atau misalkan sahamnya bagus nih, keuntungannya gede, tapi utangnya juga makin naik gitu, tapi asetnya standar-standar aja. Nah itu kita bisa lihat seperti itu juga. Kayak gitu. Jadi banyak faktor yang sebenarnya simple di financial reports, tapi kita bisa lihat behavior dari si perusahaan itu seperti apa, kayak gitu. Nah, itu kalau seorang investor. Kalau seorang trader, itu utamanya kita yang penting cuan aja dari capital gain. Kita beli saham harga bawah, jual harga atas. Udah itu aja. Bodoh amat dengan dividen. Gitu. Makanya time frame mereka itu bisa cepat. Bisa harian, bisa bulanan, bisa di hari itu, bisa di menit, bisa jam gitu ya. Pokoknya penting cuan gitu. Mereka ada target price mereka sendiri. Pokoknya gue mau cuan di saham A itu 10%, ya 10% gitu. Walaupun tiba-tiba naiknya 20%, itu nggak masalah untuk mereka. Karena mereka udah screening saham baru lagi. Kayak gitu. Dan trader itu sebenarnya lebih banyak lagi untuk
ininya ya, kayak apa jenis-jenisnya gitu. Tapi intinya sebenarnya aku mau jelasin ada dua, ada bandarmologi dan technical analysis. Dimana kalau bandarmologi tadi udah jelasin juga sama Mas Bambang, itu mengikuti pola transaksi sekuritas atau broker tertentu gitu ya. Jadi ngelihat oh tadi lagi di ini nih apa lagi diambil semua nih lagi diborong sahamnya gitu. Jadi ada kemungkinan naik seperti itu. Atau tadi diguyur atau dibuang gitu ya sama bandar-bandara jadi kemungkinan bakal turun-turun terus kayak gitu. Nah, ada juga yang dari technical analysis gitu. Nah, kalau technical analysis ini agak lebih ribet dan juga banyak metode analisisnya gitu. Ada pakai moving average, ada yang pakai Fibonacci gitu ya, ada pakai Fibonacci, ada yang cukup pakai garis support resistance gitu ya. Ada yang tarik garis, banyak pokoknya teman-teman. Nah, mana sih yang terbaik untuk seorang trader gitu ya? Banyak trader bilang sebenarnya nggak ada cara yang terbaik, tapi mana cara yang paling sesuai dengan kita gitu. Karena balik lagi namanya kita menganalisa untuk masa depan itu kan nggak mungkin 100% benar ya gitu. Bisa aja kita salah. Sama juga seperti investor, bisa aja kita salah menilai perusahaan. Nah, makanya dari technical analysis ini banyak yang pakai analisis sendiri atau bikin analisis sendiri atau pakai beberapa analisa gitu. Kayak tadi yang ditunjukin sama Mas Bambang gitu, tarik garis support resistan, terus juga bikin Fibonacci-nya juga kayak gitu. Jadi banyak suka dicampur-campur. Tapi intinya kalau trader itu butuh waktu lebih untuk memerhatikan pasar saham gitu. Karena tadi balik lagi, kita punya target price, tapi kita juga harus tentuin cut loss kita. Kenapa harus tentuin cut loss? Karena tadi kita trading, kita nggak peduli perusahaannya apa, kita cuma beli saham gitu kan. Kita mau lihat trennya naik apa turun. Tapi kalau turun, kan kita harus tahan modal kita ya, jangan sampai kita rugi yang berlebihan seperti itu. Nah itu kalau seorang trader. Jadi kalau investor beli perusahaan, trader beli saham gitu. Nah jadi kalian investor apa trader nih cocoknya. Nah kalau misalkan kalian udah tentuin kalian jadi investor atau trader, seharusnya kita harus ngapain lagi? Nah, seharusnya kita memulai gitu. Karena ilmu yang terbaik adalah ilmu yang kita praktekkan, teman-teman. Nah, dengan Stockbit, investasi saham itu jadi lebih tajam, desain modern, dan fiturnya lengkap. Biaya komisinya rendah, cuma 0,10%, dan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, keunggulan dari Stockbit itu kita ada fitur trading atau beli saham itu di mana aja tanpa ribet. Mungkin kalau misalkan kita punya pengalaman dari aplikasi-aplikasi lain harus di menu tertentu gitu untuk beli saham. Tapi dengan di Stockbit kita bisa beli saham di page manapun gitu. Pada saat di manapun, kapanpun kita bisa beli saham. Nah, aku mau contohin di sini pada saat kita beli saham di halaman watchlist ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita udah masukin saham-saham favorit kita atau yang kita pantau nih, terus kita mau beli. Cukup swipe kanan aja, misalkan Telkom gitu ya, kita contoh Telkom, kita swipe kanan, lalu kita di sini masukin ada price-nya, bid kita berapa dengan jumlah lotnya, lalu nanti kita preview order, lalu kita klik confirm by order received gitu. Nah nanti setelah itu pesanan kita akan masuk di tab order. Nah di mana di sini ada beberapa status nih. Yang pertama itu open. Jadi di mana antrian jual atau beli kita itu udah dikirim ke sistem dan sedang dalam proses antre gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya kita beli saham Telkom harga 1.000 10 lot gitu ya. Berarti kan kita beli seharga 100.000 gitu ya. Ya sekitar segitu lah gitu, sekitar 1 juta sampai 100.000. Nah, itu kita nggak langsung match teman-teman, kita nggak langsung kebeli. Jadi kita ngantri dulu dan di mana statusnya nanti open. Lalu kalau misalkan match, statusnya match, berubah jadi match, berarti pesanan kita, itu kita dapat barang sesuai yang kita mau. Tapi tentunya ada status yang lain juga, yaitu ada namanya partial, di mana yang kita beli atau yang kita jual, itu ternyata cuma sebagian aja, nggak dapat semuanya. Seperti itu. Ada juga status withdrawn, di mana pembelian jual atau beli kita itu kita batalin. Ada juga namanya amended, di mana ternyata kita lihat nih si Telkom itu turun gitu harganya. Yang tadi kita mau beli di harga 1.000, tapi sekarang harganya 900 per lembar gitu ya. Kita pengen ubah dong. Kan kita kalau mau beli pasti kan kita pengen harga yang murah gitu kan. Nanti kita ubah harga per lembarnya jadi 900 penawaran kita, nanti statusnya jadi amended gitu.
Dan yang terakhir itu reject, di mana biasanya sih ini otomatis dari sistemnya. Jadi kalau di luar jam bursa itu otomatis ke reject. Jadi pesanan kita itu ke reject, harus pesannya nanti besok lagi gitu. Tapi ini bisa diatasi dengan fitur good for day, good till cancel gitu. Jadi kita mau pesanan kita terus antre sampai pesanan itu match atau kita yang cancel sendiri gitu. Dan Stockbit itu sudah bisa seperti itu teman-teman. Gitu. Jadi nggak khawatir lagi rejected pada saat jam kerja kita sibuk, pesanan kita yang sesuai kita mau tetap bakal tetap antri gitu. Nah, selain kita beli saham dengan mudah di Stockbit, kita juga punya fitur eIPO nih. Seperti yang rame kemarin kan Goto gitu ya, dan sekarang NPI gitu. Nah, kalau dulu beli eIPO itu agak sulit teman-teman. Di mana kita harus isi berkas secara manual, kita harus telepon sekuritas kita gitu. Pokoknya prosesnya itu panjang banget. Tapi sekarang udah mudah banget nih. Cukup di Stockbit kita bisa ikutan beli eIPO seperti beli saham biasa gitu. Nah, prosesnya itu mirip-mirip teman-teman. Tapi aku mau jelasin di sini itu prosesnya. Di mana eIPO itu prosesnya itu nggak kayak beli saham biasa teman-teman. Jadi di sini ada proses yang pertama penawaran awal. Jadi di mana kita bisa tawar nih ke yang punya perusahaan sesuai harga dan juga jumlah lot yang kita mau gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di kiri kan ada harga range 1.500 sampai 2.000. Jadi kita boleh nawar harganya itu mau berapa? Mau 1.500 kah? 1.500 sampai 2.000 kayak gitu. Nah, setelah itu nanti buka yang namanya penawaran umum. Kalau di penawaran umum ini harganya sudah ditentukan. Misalkan dari eIPO Moon ini menetapkan akhirnya per lembar itu 2.000 gitu. Nah, nanti kita yang sudah ikutin penawaran awal itu harga saham dan juga jumlah lotnya akan disesuaikan dari modal yang kita minta di penawaran awal gitu. Nah, kalau misalkan kita mau nambah, boleh nggak? Nah, kita boleh nambah di penawaran umum. Kalau misalkan kita belum ikut di penawaran awal, nah kita boleh ikut juga di penawaran umum. Gitu. Tapi antriannya jadi lebih belakang dibandingkan yang udah ikut di penawaran awal. Kayak gitu. Setelah kita ikut proses penawaran umum, nanti bakal pindah ke namanya penjataan efek. Nah, penjataan efek ini akhirnya keputusan nih dari si perusahaan, tiap investor itu bakal dibagi berapa. Kebanyakan kita kalau ikut eIPO gitu ya, kita nggak bakal dapat sesuai yang kita mau gitu. Misalkan kita tawarnya 1.000 lembar, tapi kita cuma dikasih 500 lembar. Gitu. Dan itu kenapa? Karena banyaknya permintaan biasanya kalau di eIPO. Jadi harus sesuaiin nih, biar semuanya bisa kedapetan kayak gitu. Nah, nanti kita udah dapat penjataan efek. Setelah itu nanti prosesnya itu distribusi saham, di mana saham kita bakal dikasih ke portonya duluan, kayak gitu. Setelah itu baru deh si sahamnya listing atau IPO. Jadi harganya udah mulai naik turun pada saat IPO kayak gitu. Nah, ini prosesnya mudah untuk belinya, tapi memang untuk step-nya itu berbeda dibandingkan saham biasa. Kayak gitu. Nah, setelah itu, biar kita lebih tajam lagi dan kita lebih hebat gitu ya di dunia saham, apa sih harus kita perhatiin? Nah, simpelnya yang penting kita itu ada ilmunya atau berkembang terus ilmu kita di dunia saham. Yang kedua, kita up to date untuk berita gitu ya. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita itu punya komunitas yang bagus atau circle yang bagus gitu kayak Mas Bambang tadi bilang gitu ya. Nah, untuk berita kita sudah menyediakan nih fitur dari kita yaitu Stockbit Snips. Di mana kalau misalkan kalian cari berita di platform berita biasa, mungkin bisa tapi sulit karena kan beritanya kecampur-campur ya dan sangat banyak itu beritanya. Tapi dengan Stockbit Snips, berita ini gratis setiap harinya dikirimin ke email kalian langsung ataupun kalian bisa buka lewat Snip, lewat website gratis juga, di mana beritanya ini khusus dunia saham. Jadi kalian lebih mudah lagi untuk membacanya gitu teman-teman. Dan yang kedua, kita itu ada fitur unboxing saham gitu ya. Jadi ini sebuah artikel bentuknya up to date dari sektor tertentu dari tim Stockbit analis dan ini tentunya up to date banget nih tiap sektornya gitu ya. Jadi kita bisa lebih belajar lagi, tapi udah ada contoh nyatanya kayak gitu. Nah, selain itu, misalkan, dari penjelasan Mas Bambang sama saya kurang jelas untuk kalian gitu ya. Nah, kita bisa belajar lebih baik lagi atau lebih lengkapnya lagi di Stockbit Academy, teman-teman. Nah, di Stockbit Academy itu kita bisa belajar akademi saham dari nol dan gratis, di mana materinya berkualitas, dibuat oleh tim Stockbit Academy dan analis,
terus disajikan itu dengan bahasa yang simple gitu ya, dengan bentuk artikel dan juga video, bebas kalian mau pilih yang mana, dan juga perjalanan belajar itu struktur teman-teman. Nah, jadi enak banget nih. Sekarang Stockbit Academy itu udah banyak banget modulnya teman-teman. Bahkan yang terbaru itu adalah modul FMCG untuk kategori staples gitu ya, untuk kategori yang kebutuhan seperti Unilever, ICBP gitu ya, Indofood gitu. Nah, jadi bakal up to date terus tentunya ke depannya. Jadi kalian juga belajarnya jadi enak, mudah, dan gratis gitu. Dan bisa diaksesnya di website ataupun aplikasinya gitu. Dan juga yang terakhir untuk komunitasnya, tentunya di Stockbit ini komunitasnya cukup keren ya, yaitu namanya Stockbit Stream, di mana biasanya kita panggil untuk orang-orangnya itu adalah Stockbitor, di mana juga untuk emiten-emiten itu juga punya akun namanya Investor Relation atau IR gitu ya. Kalau misalkan kalian search PZZA atau Yellow gitu ya, dan lainnya gitu. Mereka itu punya akun resminya teman-teman gitu. Tentunya juga di dalam ada news update gitu ya, otomatis update di streamnya juga ada postingan-postingan bagus tentunya ya. Kalau misalkan kalian kenal dengan Tow Wheels atau Kisforos atau Mas Riki Kurniawan gitu ya, atau dengan Michael Yoh gitu. Michael Yoh juga awalnya dari Stockbit Stream juga teman-teman gitu. Jadi banyak banget teman-teman Stockbitor di sini membagikan ilmunya secara gratis gitu. Jadi tenang aja, dengan Stockbit Stream kita nggak ketinggalan ilmu dan nggak ketinggalan kereta tentunya tentang update terbaru dari saham-saham. Gitu. Nah, tentunya juga di Stockbit itu kita punya banyak fitur pro ya, seperti bandarmologi yang tadi sempat ditunjukkan Mas Bambang gitu. Sorry. Habis itu juga ada foreign flow. Kalau misalkan kita mau lihat nih untuk pergerakan dana asing masuk atau keluar di saham gitu ya, atau di IHSG gitu, besaran mana gitu. Itu kita bisa lihat juga. Atau kalau misalkan kita pakai fitur teknikal gitu ya, mau lihat chart gitu, atau mau gambar-gambar analisanya gitu di grafik, itu juga bisa gitu di Chartbit. Kita misalkan mau screening saham gitu ya, mau pilih saham sesuai kategori kita, tapi mau screeningnya itu secara cepat gitu, karena kan saham yang ada di IHSG itu kan sangat banyak ya teman-teman, lebih dari 700 gitu, atau udah 800 sekarang. Dan itu banyak banget gitu kan, nggak mungkin kita cepat gitu untuk screeningnya. Tapi dengan fitur screener itu cepat banget dan mudah gitu. Dan juga banyak preset-presetnya gitu, misalkan saham-saham sesuai Warren Buffett, sesuai Peter Lynch gitu ya, itu udah ada presetnya semua. Terus kita misalkan mau lihat fundamental gitu ya, analisis fundamental, status key stats-nya, tapi secara grafik gitu ya, kita pengen lihat misalkan dividen yield-nya tahun ke tahun naik apa turun, atau misalkan revenue-nya naik atau turun, itu bisa pakai funda chart. Ada juga namanya seasonality chart gitu ya, seasonality di mana kalau misalnya kita melihat siklus saham gitu ya, biasa di bulan apa naik gitu ya, atau di tahun apa naik, gitu, berapa tahun sekali naik, itu kita bisa lihat pakai seasonality chart. Ada juga konsensus gitu ya, atau konsensus gitu ya, di mana kita bisa lihat nih penilaian-penilaian para analis gitu ya, analis di luar itu merekomendasikan mendingan buy atau sell si sahamnya atau hold kayak gitu. Jadi kita bisa menjadi referensi lah gitu untuk si saham itu sebenarnya sebaiknya apa gitu, kita ngelakuin apa gitu. Nah, terus juga ada fitur financials di mana kita udah rangkum si laporan keuangannya, jadi juga lebih mudah untuk baca laporan keuangannya di aplikasi Stockbit, nggak ribet lagi. Ada juga key stats tadi, ringkasan untuk analisis fundamental ya, jadi kita nggak perlu analisis sendiri lagi. Dan yang terakhir itu ada comparison, di mana kalau misalnya kita mau bandingin saham-sahamnya gitu ya, mana nih saham terbaik nih, saham PTBA, ITMG, atau INDI gitu. Atau misalkan Telkom, XL, Indosat gitu ya, kita pengen lihat mana yang terbaik, nah itu kita bisa pakai fitur comparison gitu. Dan ini tentunya gratis juga selama kalian mendaftar akun rekening Stockbit gitu. Nah, tenang aja, untuk daftar RDN Stockbit ini nggak ada minimal deposit, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar dulu nih, tapi uangnya nanti tunggunya gitu ya, pada saat udah gajian atau pada saat uangnya udah ada gitu, itu boleh banget teman-teman, nggak apa-apa. Daftar dulu aja, dan kalian bisa gunain fitur ini gratis selamanya. Seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa beli saham di Stockbit aja. Download aplikasi sekarang, bisa aksesnya di web ataupun di aplikasi. Gitu. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita, ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, LinkedIn, YouTube, dan juga tentunya di Stockbit Stream-nya sendiri kita juga punya akun official-nya.
Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Stockbit. Dikembalikan kepada teman-teman LPDPU. Thank you semuanya. Oke, thank you so much Mas Panji atas materinya terkait Stockbit. Tadi udah diawali materi kita dengan materi Mas Bambang terkait saham, dan Mas Panji udah lebih detail lagi nih, teman-teman bisa gunain Stockbit untuk sahamnya ya. Aku juga baru nih newbie terkait saham. Aku juga belum invest nih kebetulan. Jadi kind of opportunity juga bahasa ini di sore hari ini. Jadi bisa starting. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan untuk teman-teman yang mau bertanya juga boleh ya langsung submit aja questionnya atau langsung raise hand aja. Jadi bisa nanti aku allow to talk. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak PM. Mungkin ini akun ini ya. Tanya dari Surya. Oke, mungkin ini Kak Surya. Apa bedanya saham dan reksadana nih Kak? Oke, ini ya, ke aku ya berarti ya. Dan nanti mungkin bisa dari Kak Fanji dulu, nanti Kak Mas Bambang bisa menambahkan ya. Dan resiko serta manfaatnya juga apa bedanya? Oke, aku bantu jawab dulu ya teman-teman ya. Oke, kalau jadi kita Stockbit itu punya adik perusahaan teman-teman, namanya Bibit gitu. Nah, Bibit ini reksadana. Apa bedanya sih Stockbit dengan Bibit gitu? Apa bedanya saham dengan reksadana? Intinya teman-teman, secara mudahnya saham itu kita beli sendiri, tapi reksadana uang kita dibeliin sama manajer investasi kayak gitu. Nah, jadi maksudnya gimana? Kalau misalkan kita di saham, resiko kita dan keuntungan kita itu kita alami sendiri semuanya. Kenapa? Karena kita beli atas nama kita. Resiko kita, tapi dividen punya kita, dan perusahaannya atas nama kita. Kepemilikan sahamnya kita atas nama kita. Gitu. Jadi, memang lebih berisiko. Dibandingkan dengan reksadana, kita itu pilih si manajer investasi. Misalkan Sukor Invest gitu ya. Sukor Invest Sekuritas. Nah, berarti kita pilih manajer investasinya, Sukor Invest Sekuritas. Nah, tapi kita sharing risiko dan juga keuntungannya dengan Sukor Invest Sekuritas kayak gitu. Nah, jadi apa sih manfaat dari risikonya? Pertama, manfaatnya adalah kalau kita beli sendiri sahamnya, itu keuntungan yang kita alami itu lebih besar karena kita mendapatkan dividen juga capital gain ke rekening kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita pakai reksadana, keuntungannya adalah risiko kita jadi lebih kecil. Kenapa? Karena portofolionya kita, saham kita, anggapannya itu dikelolanya itu sama si manajer investasi gitu, yang tentunya mereka kan udah berpengalaman ya di dunia saham gitu, jadi lebih aman. Nah, tapi risikonya ya tadi, kalau saham risiko kita tinggi di saham gitu ya, apalagi kalau misalkan pilih sahamnya yang jelek, yang pailit gitu ya bahasanya, modal kita ya bisa aja hilang gitu. Tapi kalau misalkan kita di reksadana, kerugiannya ya keuntungan kita kecil banget gitu. Karena tadi kita pilih si manajer investasi, dan tentunya manajer investasi biasanya pilih saham-saham yang lebih ke arah aman gitu. Dan juga dividennya itu kita nggak dapat gitu. Dividennya itu masuknya itu ke si manajer investasi kayak gitu. Nah, tapi tentunya ini balik lagi ke teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman masih takut-takut gitu, ya itu boleh silakan ke reksadana. Tapi kalau misalkan berani gitu ya, pengen cuan gede kayak Mas Bambang tadi gitu, dari 100 juta ke 170, hajar aja ke saham gitu. Dengan belajar, dengan waktu, pasti juga kita bisa ahli kok nanti di dunia saham gitu. Oke, boleh ditambahin nanti sama Mas Bambang, silakan. Oke, monggo Mas Bambang bisa ditambahin nih beda reksadana dan saham itu gimana? Ini udah jelas ya, sama Mas Panji udah jelas. Saya juga mau contohin Sukor Invest juga. Kenapa Sukor Invest ini? Ya, kayak kita misalnya contoh ya, saya share screen ya. Kalau kayak Sukor, saya juga mau contohin Sukor Invest juga sih. Jadi kayak Sukor Invest itu, misalnya kita beli reksadana Sukor Invest, jadi sama MI-nya udah dibeliin. Biasanya dia kayak di sini Sukor Invest yang Maxivan itu belinya BTN, terus BC, Bumi, GGRM, dan lain-lain. Jadi keuntungan itu nanti dibagi, ada bagi hasilnya, sistem bagi hasil. Jadi mereka juga dapat kayak fee lah, kayak bagi untung. Cuman yang
dari pengalaman saya juga pernah masuk ini memang ada satu kelemahan sih. Jadi teman-teman tuh harus lihat rinci di fund fact sheet-nya ya. Lihat banknya apa. Jadi bank penampung mereka apa. Kalau beda bank itu kadang-kadang kena biaya gitu loh. Jadi harus diperhatikan juga. Dan yang teman-teman mungkin cuma taruh 50.000 atau 100.000 terus kena biaya 25.000 kan sayang gitu. 25.000 ya kalau nggak salah, saya lupa. 2.500 sorry. Dan ini juga ada bandingannya. Seperti itu. Jadi kalau ada sih bisa juga strategi ya. Jadi kalau reksadana saham misalnya teman-teman sukanya yang saham misalnya kalau misalnya teman-teman suka beli saham yang misalnya dari yang small cap atau medium cap ya, nggak suka big cap. Teman-teman bisa diversifikasi portofolio, misalnya beli reksadana yang isinya saham-saham big caps, misalnya saham-saham yang top 5 lah atau BBNI, BBRI gitu. Jadi nggak perlu beli saham itu lagi, itu jadi kayak apa ya, pengaman lah. Itu bisa juga, itu ada ilmu juga saya dapat dari Pak Ricky Andrean itu, dia bilang dia tuh beli reksadana saham itu tapi yang isinya yang big caps, tapi dia suka mainnya yang medium caps, yang small cap gitu. Jadi kayak apa ya, kayak pengaman lah seperti itu. Ya tergantung strategi sih. Tapi kalau misalnya teman-teman yang karena reksadana saham itu juga harus dilihat juga pilihan sahamnya apa, itu juga jadi repot. Kadang orang cuma asal beli, lihat oh ini gennya bagus, tapi nggak tahu isi sahamnya apa, kan bisa berubah-ubah itu tiap 3 bulan, tiap berapa bulan, kalau dievaluasi jelek bisa berubah. Itu juga downside-nya ya reksadana saham. Jadi tergantung strategi teman-teman. Kalau memang teman-teman punya edge atau punya kemauan untuk belajar saham, ya mending langsung jadi manajer investasi bagi diri sendiri aja. Seperti itu. Oke, mungkin aku bisa bukan menarik kesimpulan sih, tapi ini yang aku tangkap, mungkin aku mau confirm gitu ya Kak ya. Berarti kalau misalnya Stockbit itu adalah aplikasi sahamnya gitu, kalau reksadana itu lebih ke bibit gitu ya. Oke, berarti kalau pemula kayak aku baiknya main bibit aja ya kali ya, belum main Stockbit dulu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Rohana Putri. Izin bertanya Kak, berapa modal awal yang paling baik untuk ikut dalam stock trading? Mungkin dari Kak Bambang dulu bisa dijawab. Untuk trading ya, bukan investing ya. Waduh. Ya ini stock trading sih, ditanya Mbak Rohana Putri. Sebenarnya modal berapa sih tergantung masing-masing ya. Saya juga nggak bisa ini mau beli satu apa ya. Kayak tergantung ini ya harga sahamnya ya. Kalau teman-teman mau beli saham gorengan juga 5.000 perak bisa gitu. Tapi kalau cuannya ya kalau nyangkut ya nyangkut 5.000 perak gitu loh. Tapi kalau misalnya mau beli yang agak aman, mungkin yang misalnya minimal di atas 500 lah harga sahamnya ya. Berarti 50.000 lah modalnya, tapi ya sayang banget ya, mungkin ya nggak kerasa gitu loh. Jadi kalau saya rasa sih 1 jutaan lah mungkin idealnya, mungkin paling awal ya, coba-coba dulu ya, celup-celup lah 1 juta gitu. Kalau mau trading, kalau mau investasi ya nggak usah mikir ya berapa ya, yang penting nabung ya. Mau ada misalnya penghasilan kita berapa, misalnya 10 juta misalnya ya. Misalnya teman-teman mau sisihkan 20% dari penghasilan untuk investasi. Jadi ya 2 juta ditabung gitu loh. Jadi ya tergantung penghasilan teman-teman. Tapi kalau minimal udah berapa sih ya untuk investasi ya tergantung apa namanya penghasilan, tergantung uang dinginnya berapa tadi. Uang dinginnya yang penting ya. Jangan uangnya benar-benar untuk disisihkan yang yang nganggur gitu, uang nganggur. Kalau untuk trading sih ya sayang ya, kalau kecil banget ya sayang juga sih, mungkin minimal 1 juta, tapi kalau misalnya lebih besar sih lebih baik, tapi kan risikonya juga kalau loss ya lebih gede lagi lossnya gitu. Kalau ya sulit juga sih, jadi tergantung dari masing-masing lagi ujung-ujungnya seperti itu. Oke, semoga terjawab ya Kak Rohana terkait modal awal. Gimana nih Kak Panji, ada tambahan nggak Kak? Mungkin ada rumusnya tersendiri gitu untuk menghitung.
Kalau secara rumus ya, kalau misalkan kita berinvestasi ataupun trading sebenarnya OJK sebenarnya pernah mengeluarkan sih untuk rumus kita nih dalam keuangan kita dulu, di mana 40, 30, 20, 10% gitu. Di mana 40% untuk kebutuhan, 30% untuk utang, 20% untuk hal lain-lain gitu ya, asuransi dan lain-lain, dan 10% itu bisa kita pakai untuk investasi saham atau untuk bersedekah dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi sebaiknya kalau misalkan nanya nih, sebaiknya saya all in dalam uang besar langsung di saham atau dikit-dikit. Nah, itu tadi balik lagi ke rencana investasi kita. Kalau kita niatnya berinvestasi dalam jangka panjang gitu ya, saran saya adalah pelan-pelan gitu. Jadi tabung, tabung, tabung sesuai pendapatan bulanan juga gitu. Jadi sisih gitu. Kenapa? Karena dengan kita menabung saham gitu ya, dengan kita berinvestasi, itu ada namanya compounding interest gitu, atau namanya adalah snowball effect gitu. Jadi dari kecil, kecil, kecil ke besar gitu. Nah, itu dengan efek itu kita juga menabung sahamnya gitu ya. Menabung di saham itu jadi lebih enteng, tapi keuntungan kita juga jadi maksimal gitu. Tapi kalau trading ini relatif balik lagi gitu ya. Ada yang berawal dari 1 juta dulu tadi atau berapa juta gitu ya. Untuk kita coba-coba dulu nih rasanya gimana sih untuk trading di saham gitu. Tapi ada juga yang berani langsung besar kayak gitu. Tapi saran saya balik lagi, kalau emang maunya trading, sebaiknya itu kita mulai sudah di jutaan gitu. Kenapa? Karena dengan jutaan kita jadi fleksibel juga mau beli saham apa, eh, mau berapa jumlah lotnya gitu. Karena tadi balik lagi ya, ada saham yang murah di harga 50 perak, tapi ada harga saham yang juga sampai belasan ribu gitu. Dan itu kan tetap butuh modal ya teman-teman gitu. Tapi tentunya balik lagi juga, kalau trading itu ada yang namanya harus diversifikasi gitu. Jadi kita jangan all in di satu saham gitu. Karena berbeda dengan investasi gitu. Investasi kita percaya dengan perusahaan, tapi dengan trading kan yang penting tren, yang penting cuan gitu. Kalau rugi, nah itu bahaya juga buat kita. Nah, jadi harus ada yang namanya diversifikasi saham kayak gitu. Misalkan beli saham A sampai saham C kayak gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan juga. Tapi saran saya sih memang kalau trading ini biasanya butuh modal yang eh, lebih lebih fantastis lah dibandingkan untuk investing gitu. Tapi balik lagi ke teman-teman, nyamannya seperti apa. Kayak gitu. Ya penting pakai uang dingin, jangan pakai uang panas, apalagi ngutang. Nah, itu nggak boleh banget ya gitu. Apalagi kalau misalkan belum berpengalaman trading, nanti pakai margin call gitu ya, nanti malah dipaksa jual lagi. Jangan sampai ya teman-teman. Kayak gitu. Oke, thank you. Semoga terjawab ya Kak Rohananya. Jadi kalau untuk stock trading itu bisa di angka jutaan kali ya Kak ya, dan pakai uang dingin, jangan pakai uang panas nih. Dan kalau untuk Wardi kali adalah ya uang dinginnya. Oke. Ini Kak ada pertanyaan nih Kak. Sebenarnya waktu kita udah tinggal 5 menit lagi, tadi kita mulai di 15.15. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Punten ya Kak Panji sama Mas Bambang, mungkin kita akan habiskan aja pertanyaan ini. Ini dari Kak Unjur. Selama ini trennya bagaimana? Apakah kalau beli di EIPO di awal selalu untung dalam jangka pendek 1-2 hari? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, apa bedanya Stockbit dengan robot trading DNA Pro, Net89, dan aplikasi bermasalah lainnya? Terima kasih. Mungkin dari Kak Panji kali ya, ini bertanya terkait Stockbit juga. Monggo Kak Panji. Oke, thank you banget pertanyaannya. Mungkin tadi saya jawab yang pertanyaan pertama dulu ya. Kalau berinvestasi itu baiknya berapa lama? Jadi gini, perusahaan itu kan beda-beda ya teman-teman ya, fungsinya. Ada yang namanya saham defensif, yang memang naiknya itu lama gitu ya. Tapi cukup aman lah kalau misalkan diterpa dengan keadaan-keadaan inflasi gitu. Ada juga nama saham-sahamnya siklus gitu. Nah, itu batu bara salah satu itu namanya siklus, saham siklus gitu. Nah, banyak saham tipe-tipe lainnya teman-teman. Nah, cocoknya kalau kita mau berinvestasi itu berapa lama? Sesuai dengan jenis sahamnya. Gitu. Misalkan kita sekarang investasi di saham yang batu bara gitu atau saham siklus gitu. Sekarang memang lagi prima donanya batu bara, teman-teman. Dan banyak stock biter yang mengatakan seperti itu. Dan bahkan dari rumornya itu batu bara pun akan tetap naik harganya sampai akhir tahun karena memang kelangkaan yang sedang terjadi gitu ya, dengan tidak mengurangi simpati kita gitu, karena banyaknya keadaan yang memang kurang baik ya di dunia ekonomi gitu.
Nah, pada saat kita investasi di dunia saham, mungkin kita bisa stopnya kapan? Pada saat harga sahamnya lagi gila-gilanya gitu ya, lagi kemungkinan besar menurut kita ini tinggi-tingginya, atau ya memang kalau menurut kita, kalau kata Pak Riki gitu ya, kalau di Stock Bitok itu pestanya udah selesai gitu, udah jam 12 malam. Nah, itu boleh deh kita tarik dana kita beli lagi di saham lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita beli sahamnya defensif, misalnya kayak Unilever, kayak HMSP, kayak ICBP gitu. Nah, itu kemungkinan besar naik itu bakal lama banget, teman-teman. Kenapa? Karena itu balik lagi saham-saham itu liquidnya itu gampang banget. Tapi juga dia itu bukan mengutamakan rumor, mengutamakan kinerja gitu. Jadi kayak contoh kemarin pada saat di Mei gitu ya, kan itu lagi rame-rame berita The Fed tiba-tiba naik inflasinya langsung 8%. Itu gila-gilaan gitu. Naiknya itu gila-gilaan dalam 1 bulan. Dalam 1 hari mereka langsung naikin 8%. Tapi siapa yang naik sendiri sahamnya? Yaitu Unilever. Gitu. Kenapa? Karena apapun keadaan dunia kita, kebutuhan pokok itu akan terus terjaga gitu. Dan Unilever itu salah satunya itu kalau menurut para stock trader juga kinerja dia itu yang paling aman dibandingin saham-saham yang lain gitu. Karena keadaan utang juga dengan keadaan brand mereka ya, produk-produk mereka gitu. Itu salah satu contoh dari saham-saham defensif gitu ya, di mana kalau misalkan keadaan lagi jeblok, mereka yang bisa narik gitu, mereka yang bisa ngangkat. Walaupun ya kalau secara historis Unilever memang turun berapa tahun ya, tapi kan itu memang karena harga kemahalan aja. Gitu, makanya bahasanya kalau saham turun itu adalah koreksi gitu, terkoreksi. Jadi balik lagi ke harga normal. Oke gitu. Nah, jadi balik lagi, mau beli saham seperti apa? Kalau beli saham siklus, ya berarti pada saat siklusnya selesai, pestanya selesai, keluar. Tapi kalau misalkan beli saham defensif, ya itu kemungkinan bisa kita tabung terus, mungkin sampai anak cucu, kayak gitu. Mungkin boleh ditambah Mas Bambang kalau ada pengalamannya gitu, cerita-cerita. Ya sama sih sebenarnya. Kalau ini ya kapan kalau masalah investing ya kan ada momentum, ada yang memang investasi yang memang defensif tadi ya. Kayak saya sekarang pribadi ya, saya portofolio saya itu sekarang 70% batu bara, 30% udah mulai rebalancing ke saham defensif. Padahal bulan April itu sempat 99% loh batu bara, terus saya rebalancing. Jadi kayak gitu. Jadi memang tergantung sahamnya ya. Kalau misalnya kayak tadi kayak batu bara mungkin maksimal 2 tahun 4 tahun gitu. Kalau defensif ya sampai selamanya. Tapi tergantung juga ya, ya investasi sampai kapan ya, tergantung kebutuhan. Misalnya teman-teman satu saat mau naik haji gitu loh, butuh uang misalnya 100 juta atau mau satu saat ya misalnya teman-teman mau udah punya anak, anaknya mau kuliah, butuh dana kuliah gitu loh. Jadi ya bisa dipakai untuk apa namanya ya, untuk dipakai untuk pembiayaan kuliah. Itu tergantung kebutuhan, bisa 20 tahun gitu loh. Tapi memang pilihan sahamnya memang terbatas, saham-saham defensif tadi kayak ICBP, ULTJ gitu loh, HMSP kayak gitu. Jadi memang nggak banyak dan itu perlu riset juga. Jadi jangan sampai kita beli ternyata perusahaannya fundamentalnya berubah, kinerjanya berubah, itu perlu kita amati terus gitu. Seperti itu tergantung kondisi perusahaan. Misalnya tiba-tiba ganti manajemen itu kan juga banyak risiko seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, thank you Mas Bambang dan Kak Fanji. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Mbak atau Mas Roni kayaknya masih izin bertanya, kalau mau invest itu baiknya berapa lama ya Kak? Minimal waktunya berapa? Terus karena saya tipe orang yang nggak sabaran, apakah ada saran untuk tipe investasinya? Thank you. Mungkin dari Mas Bambang? Ya sama sih yang kayak tadi jawabannya. Kalau misalnya tipe orang nggak sabaran, mungkin lebih cocok trading ya. Tapi kembali lagi lihat ketersediaan waktunya tuh. Waktu kosongnya ada nggak untuk screening, untuk lihat di harga berapa, di support resisten, apakah di bid overnya dan segala macam ya. Kalau nggak sabaran sih. Tapi memang perlu pengorbanan. Tapi mungkin lebih ke ini sih ya. Apa namanya, arsitektur portofolio kalau bahasa tingginya ya. Jadi mungkin ada yang disisihkan untuk investasi yang mungkin
sekali beli udah uninstall sekuritasnya, terus ada sekuritas yang memang untuk trading gitu loh. Jadi nggak tergoda gitu. Misalnya untuk investasinya nggak disentuh-sentuh, itu bisa manajemen seperti itu. Jadi ada teman saya yang orangnya nggak sabaran, tapi dia investasi juga, ada yang dia trading yang memang untuk memuaskan adrenalin dia, ada yang dia untuk investasi. Caranya gimana? Dia tiap bulan dia tabung, misalnya dia 2 juta dia masukin saham investasi, dia install, beli, uninstall lagi, udah nggak dilihat-lihat lagi. Itu memang manajemen sih, sebenarnya manajemen. Atau misalnya nggak dimasukin ke watchlist biar sahamnya nggak kelihatan gitu, bisa aja kayak gitu. Tapi kalau berapa lama investasi, ya tadi kayak tadi jawabannya tadi, tergantung sahamnya. Kalau saham cyclical ya bulanan, tahunan, 2 tahun 3 tahun ya. Tapi kalau misalnya saham kalau yang defensif ya bisa dipegang bertahun-tahun dan hanya dijual ketika sudah memang ada perubahan fundamental istilahnya. Oke, kalau dari Mas Panji gimana nih? Terkait yang tipe nggak sabaran paling rekomendasikan itu yang mana? Oke, sebenarnya sih ini sangat-sangat mirip ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Tapi mungkin aku bantu di sini lebih ke mindset kita gitu. Intinya, kalau misalnya kita mau beli saham, itu kan kita pengen beli di jurang, jual di gunung gitu kan. Jual di bawah, beli di bawah, jualnya di atas gitu. Nah, kalau misalkan kita orangnya nggak sabaran, tadi benar, mendingan kita trading. Karena gimana? Kenapa gitu? Karena pengalaman juga dari orang-orang lain kebanyakan, ujung-ujungnya dibongkar-bongkar juga si portofolionya gitu. Lihat 10%, wah gede ini 10% gitu kan, lebih tinggi dari deposito gitu kan. Padahal sahamnya bisa aja naiknya bisa sampai ratusan persen. Tapi kalau ditahan lebih lama lagi gitu. Nah, kalau investasi itu baiknya berapa lama? Tadi balik lagi benar ke apa sih si sahamnya gitu. Sahamnya itu sifatnya kayak gimana gitu. Itu bisa kita lihat lagi. Tapi intinya adalah sebenarnya kalau berinvestasi, ingat kita itu beli perusahaan teman-teman. Jadi kita beli perusahaan, yang kita lihat itu adalah si perusahaannya gitu. Kita yakin nggak si perusahaannya itu akan terus berkembang? Kita yakin nggak si perusahaannya akan terus cuan gitu? Kita yakin nggak walaupun lagi diterpa keadaan gitu kayak kemarin COVID, sekarang lagi inflasi gitu ya. Dan ya kita nggak tahu lah ada keadaan yang kurang mengenakan apa lagi ke depannya gitu. Tapi seberapa hebat atau seberapa kuat si perusahaan ini akan tetap ada gitu. Nggak pailit lah atau nggak rugi gitu. Seenggaknya walaupun kita ruginya itu nggak parah-parah banget gitu. Masih aman lah si cash flow-nya, masih aman si modalnya, masih aman si penjualannya kayak gitu. Nah, ini juga mungkin saran dari aku sih untuk ke teman-teman. Kalau misalkan mau berinvestasi gitu, yang penting lihat si perusahaan. Kalau misalkan ujung-ujungnya nggak sabaran juga, ya mendingan kita lebih baik pakai metodenya itu metode technical gitu. Karena technical tadi kita nggak ngelihat si perusahaan apa ini. Yang penting sahamnya mau tren gitu. Jadi kita bisa lebih swing trade gitu, yang tadi lebih ke mingguan, lebih ke bulanan gitu. Jadi kita juga lebih santai gitu. Nah, itu mungkin metode yang lebih cocok gitu untuk Mas Roni gitu ya. Kalau misalkan sibuk gitu di jam kerja. Ya mungkin saran aku itu sih. Kalau misalkan mau invest ya memang susah ya. Kalau nggak sabaran itu agak susah gitu. Jadi harus tetap agak sabar gitu. Trading aja kali ya kalau yang nggak sabaran mau diambil terus. Oke, ini will be our last question nih dari Kak Freddy Richard. Kak, pertanyaannya adalah mungkin more untuk Kak Panji. Stockbit itu bagian dari perusahaan bibit kah? Gimana nih Kak? Ada pertanyaan dari Mas Unjur juga ya tentang IPO ya? Tadi udah dijawab kan? Belum. Oh belum? Oh, ya. Oke. Dari Monggo. Ya, Mas Unjur itu pertanyaannya kan sering ada orang bilang IPO pasti untung ya hari pertama ya. Sebenarnya belum tentu juga ya. Itu sebenarnya kalau IPO itu kayak tadi kalau di slide saya itu masuk ke ranah spekulatif ya. Kayak kemarin ada IPO apa ya? ADCP ya. ADCP itu malah hari pertama langsung unblock gitu loh, langsung minus 7%. Kayak Goto juga nggak terlalu berhasil ya. Goto itu hari pertama cuma 14%, terus nggak kuat gitu loh.
Dan saya pun dalam sejarahnya itu baru 3 kali. Spekulasi saya juga spekulan juga, kadang-kadang spekulasi IPO itu saya 3 kali. Yang pertama tuh Net TV ya. Net TV itu saya untung 300%. Itu tapi kecil banget sih, modalnya cuma 400.000. Terus yang paling gede itu WIRG. WIRG itu saya spekulasi kayaknya hype nih. Kan waktu itu barang goto ya, tapi lebih hype WIRG. WIRG itu saya modal saya waktu itu pesan 10 juta cuma dapat 500.000. Saya itu dari warannya aja udah tutup modal gitu. Dari waran udah untung 500.000. Terus saya untung total itu hampir 600%. Kalau saya jual di 1.300. Bisa gitu begitu. Tapi memang yang terakhir MTMH cuman hari pertama langsung saya jual gitu. Sebenarnya nggak pasti juga ya, udah itu cuman spekulasi banget, sangat spekulatif gitu loh. Ada saham IPO yang awal-awal IPO nggak terlalu bagus, tapi jangka panjang malah bagus. Nah, itu kayak saham yang saya cuan gede itu M-Call. M-Call itu pas IPO dulu kurang bagus loh. Cuman naik berapa persen, terus malah agak berat naiknya, tapi lama-lama malah naik sampai sekarang itu hampir 400% naiknya dalam waktu. Terus BSML juga sama. Ya, apakah saham IPO pasti naik awal-awal? Belum tentu. Kalau kita belajar ya, ada ADCP, ada Archie. Archie itu juga tahun lalu ya, Archie itu IPO juga turun-turun terus sampai sekarang, sampai hari ini. Jadi memang kalau jawabannya apakah pasti naik? Belum tentu seperti itu. Itu tetap spekulatif. Oke, semoga terjawab ya Mas Unjur atas pertanyaannya terkait IPO tadi. Oke, tadi Kak Mas Panji terkait Stockbit itu bagian dari Bibit kah? Bagaimana? Boleh dijawab. Oke, ini fun fact aja sih ya. Sebenarnya kalau Stockbit dan Bibit itu dulu itu sebenarnya perusahaan yang berbeda. Jadi kalau kita tahu dari C-levelnya itu ada Pak Welson Lo, ada Pak Sigit, dan juga Pak Joni. Gitu ya. Awalnya itu dulu itu baru Pak Welson sama Pak Joni aja dari bagian Stockbit. Gitu. Setelah itu 2018 Bibit itu akhirnya gabung ke Stockbit, satu manajemen lah bahasanya. Gitu. Di mana akhirnya Pak Welson Lo ini sebagai CEO dari Stockbit dan juga Bibit. Gitu. Jadi Bibit itu bukan bagian dari Stockbit, tapi Bibit itu lebih kayak adik lah, gitu bahasanya. Jadi kayak kita masih satu deret gitu. Bukan dari Stockbit punya anak, itu bukan gitu. Jadi kita kayak satu manajemen tapi kakak beradik kayak gitu. Jadi masih satu PT di bawah PT Teknologi Indonesia namanya gitu. Cuma memang kalau Stockbit sekarang karena punya sekuritas sendiri, jadi nama kita juga udah berubah jadi PT Stockbit Sekuritas Digital kayak gitu. Oke, Kak Freddy, gimana? Apakah terjawab, Kak? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Oke, mungkin cukup ya semuanya karena ini juga udah terjawab. Terima kasih. Oke, ini udah pukul 16.53 kebetulan semuanya. Mungkin we have to ending our section karena ini juga udah cukup ngaret. Mohon maaf semuanya karena antusias dari kakak-kakak dan teman-teman terkait diskusi kita juga pertanyaan-pertanyaannya. Semoga terjawab dengan baik. Dan untuk mengakhiri, kita sebelumnya mungkin foto dulu kali ya. Izin semuanya untuk bantuannya, open cam dulu, jadi kita bisa foto dulu. Mungkin yang belum boleh. Mas Freddy, Mas Ed. Iya, siap. Halo semuanya, boleh ini operator di ini ya screenshot. Iya, bentar ya. Ada salam tertentu nggak ya Mas Sidik? Oh nggak ada ya, oke, boleh semuanya kita hitung ya. Oke, bentar ya. Oke. Tiga. Oh gini ya Mbak Rohan ya, gini ya. Oke siap. Oke, 3, 2, 1. Oke, udah karena nggak banyak, cukup satu layar. Oke, terima kasih semuanya. Saya selaku moderator Febri, mohon maaf sebesar-besarnya karena pasti akan ada tadi kesalahan kata ataupun teknis dan lain sebagainya, dan karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas nama
Kelurahan LPDP UI. Mau terima kasih juga kepada Mas Panji Pratama sudah sharing dan Mas Bambang Satria juga udah sharing ke kita pada sore hari ini. Semoga nanti kita bisa dipertemukan di sharing-sharing selanjutnya, dan untuk kakak-kakak dan teman-teman yang sudah hadir juga terima kasih. Sampai jumpa di sharing selanjutnya, and happy weekend semuanya. Bye. Makasih Mas Panji, Oke, Mas terima kasih. Bambang. Terima kasih banyak Mas Terima Bambang, kasih Mas banyak Panji. Terima kasih. Dadah semua.